Halo Hype Zoner, balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Pada video yang lalu, gue sudah melakukan upgrade di bagian power pada all new Aerox ini menggunakan crankshaft terbaru dari TDR yang merubah kapasitasnya menjadi 200 cc. Kalau Hype Zoner belum tonton, lu bisa cek linknya pada kolom deskripsi. Kalau lu hanya melakukan upgrade di bagian power dan handling saja, sepertinya masih kurang afdol. Lu harus upgrade juga di bagian stylenya. Untuk motor ini, gue sudah melakukan pengupgradean di bagian style dengan penggantian stripping atau cat pada bodinya, biar tampilannya makin eye-catching. Gue juga sudah melakukan upgrade di bagian spion atau back mirror menggunakan brand dari RPD. Kalau lu cek, di lapisan kacanya itu berwarna biru. Lapisan biru akan mengurangi pantulan cahaya dari mobil atau motor yang berada di belakang sehingga tidak menyilaukan mata kita. Dan ini penting sekali. Lalu bahannya yang terbuat dari aluminium serta finishingnya menurut gua sangat amat rapi. Untuk bagian hand gripnya, gua menggunakan hand grip tipe terbaru dari TDR dengan tipe yang soft. Untuk upgrade di bagian situ, gua rasa masih kurang. Karena ketika gua lihat motornya di bagian belakang masih agak stylenya kurang. Jadi gua akan melakukan upgrade di bagian radiator cover, CVT cover, airbox cover, serta air filternya, dan semua produk ini dari Koso. Cover radiator dari Koso ini menggunakan material yang high impact. Artinya, material ini kuat untuk terbentur dan tidak mudah pecah. Kalau dilihat dari segi desain kisi-kisinya, ini berbeda dari tutup radiator yang pabrikan. Dilihat dari sini, desainnya mengarahkan angin langsung menuju ke radiator yang menyebabkan radiator akan menjadi lebih dingin. Bagian covernya juga coraknya seperti karbon, dan menurut gue ini oke banget. Untuk pemasangannya pun sangat mudah. Hype Zoner tinggal menyiapkan kunci T ukuran 8 mm. Untuk pemasangan, buka dulu baut dari pabrikannya dan tinggal pasang cover radiator dari Koso. Sekedar iseng-iseng nih, ini kan bautnya kepala 8 mm dan batangnya adalah 6 mm. Kalau Hype Zoner mau menggunakan kunci torsi, pergunakan ukuran 10 Nm agar sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan. Kece nih. Partnya sudah terpasang di Aerox dan kayaknya oke banget nih. Menurut lu gimana Hype Zoner? Ini adalah bagian yang tadi nggak kalah ganteng sama radiator cover. Ini adalah CVT cover di mana kita benar-benar mengganti semua CVT yang dari pabrikan, termasuk juga bagian yang CVT aluminiumnya. Dan ini tidak seperti CVT atau penutup plastik yang ada di pasaran. Dan ini adalah inlet di bagian depannya di mana udara akan masuk ke sini. Akan mendinginkan bagian CVT bagian dalam. Tapi kalau udara hanya diam di dalam dan nggak keluar, sama aja bohong. Dan akhirnya, Koso membuat outlet di bagian belakang untuk membuat udara dari sini keluar di bagian sini. Untuk memasangnya, kita harus terlebih dahulu membuka cover plastik yang menutupi cover aluminium CVT dengan membuka beberapa baut plus. Saat membuka baut plus ini, pastikan menggunakan mata obeng plus yang pas untuk menghindari terjadinya stek di kepala bautnya. Setelah cover plastik terbuka, kita bisa mulai membuka cover CVT aluminium pabrikan. Cover CVT ini terpasang dengan beberapa baut 8 mm yang ada di sekeliling covernya. Satu persatu kita buka dengan menggunakan kunci T 8 mm. Setelah terbuka, kita tinggal memasang cover CVT keluaran dari Koso ini. Pada cover CVT ini, sudah termasuk bagian gasketnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bagian gasketnya. Juga Koso sudah memberikan si bautnya. Ukuran bautnya sama saja dengan yang ori, tetapi dengan kepala yang ada ringnya. Jadi lebih pas ketika dipasang di CVT covernya. Keren juga ya saat sudah terpasang. Plus aksen gasket merahnya itu loh. Jadi lebih berkesan sporty dan racing. Suka nih gua. Cuma masih ada yang ngeganjel nih Hype Zoner. Ketika gua udah ganti si radiator cover dan CVT cover dari Koso, pas gua lihat si air filter covernya kok kayaknya biasa banget ya. Tapi nggak usah khawatir karena Koso juga sudah menyiapkan air filter covernya yang coraknya sama dengan radiator cover dan CVT cover. Kita akan ganti dengan yang ini. Dan produk ini juga sudah dilengkapi dengan seal-nya.
Untuk pemasangan air filter cover ini sangat mudah. Epsoner tinggal membuka baut plus yang ada pada air filter bawaan pabrik. Setelah itu menggantinya pun tinggal plug and play. Bentar-bentar, sebelum gua ganti si air filter boxnya, ada satu part lagi yang harus gua ganti, yaitu air filter. Dan Koso juga punya air filter seperti ini. Kalau kita ganti air filternya menggunakan air filter dari Koso, sepertinya akan lebih oke nih. Karena kalau dilihat dari segi fashionnya, ini akan muncul list merah di sepanjang air filter covernya. Tapi nggak cuma dari fashion doang. Koso sudah memperhatikan juga dari sisi penggunaannya. Kalau lu mau pakai untuk harian, lu cukup pakai yang ini, busa yang sudah terpasang di rangkanya. Tetapi kalau lu perlu busa dengan density atau kerapat yang lebih besar, lu bisa pakai yang sini. Jika dibandingkan antara air filter Koso dengan air filter yang OEM, air filter Koso memiliki penampang yang lebih besar, di mana udara yang masuk ke ruang bakar atau ruang mesin akan lebih besar, sehingga akan memperlancar pasokan udara ke mesin. Asli jadi keren nih Aerox-nya. Selain keren secara style, performa motor kita pun akan naik. Dari cover radiator yang mengarahkan aliran udara ke radiator, dan membuat udara semakin lancar. Cover CVT yang aliran udaranya lebih baik, sehingga pendinginan perangkat CVT akan lebih maksimal, yang pada akhirnya akan membuat performa CVT kita bekerja lebih optimal. Lalu air filter dan cover air filter yang akan menghantarkan udara lebih lancar ke mesin dan tetap dapat menyaring udara dengan baik. Gimana menurut kalian? Asik nggak nih style dari all new Aerox ini menurut Hypesoner? Coba kasih masukan di kolom komentar tentang styling motor ini dan masukan lainnya yang sekiranya Hypesoner ingin ketahui. Semua saringan udara pasti harus ada perawatannya. Saringan udara bawaan pabrikan harus dibersihkan secara berkala dan diganti jika sudah kotor. Ini ada sebuah kelebihan dari saringan udara Koso. Saat perawatan, kita cukup membersihkan busanya dengan air biasa. Lalu setelah bersih, cukup memeras airnya dan mengeluarkan kotoran dari saringan Koso ini. Tunggu hingga kering dan pasang kembali di box filter. Kalau boleh saran, kita bisa melakukan perawatan saringan udara ini bersamaan dengan penggantian oli atau per 2000 km. Mudah kan? Jadi kita nggak usah banyak jajan atau beli saringan udara nih kalau gini. Oke, Epsoner, di video yang lalu juga ada yang menanyakan perihal masalah RPD Master Brake Pump ini ya. Jadi ini adalah Master Brake Pump dari RPD. Dia ada dua tipe. Untuk tipe Aerox itu pakai yang satunya Master Brake Pump, satunya itu adalah tuas biasa karena masih menggunakan rem Pirodo. Jadi ini kombinasinya sama untuk motor kopling. Kalau untuk NMAX berbeda karena dua-duanya adalah Master Brake Pump. Jadi nggak cuma fungsional tapi bisa menambah gaya juga. Kalau Epsoner memerlukan produk-produk yang tadi gue bahas di video ini untuk motor all new NMAX atau all new Aerox, lu semua bisa cek di www.oneteamstore.com. Tetapi perlu gue informasikan bahwa produk-produk Koso ini masih pre-order. Jadi tunggu saja kehadirannya, pasti akan kita infokan lebih lanjut. Jangan lupa untuk jaga prokes kesehatan biar kita semua terhindar dari penyakit. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video gue selanjutnya. Ciao!